guna apa kita memuji menyembah Tuhan di sini kalau Yesus tidak bangkit? Karena dasar iman Kristen terletak pada kematian dan kebangkitan Yesus. Andaikan Yesus tidak bangkit atau andaikan tidak ada kebangkitan, maka yang pertama saudara-saudara yang perlu kita ketahui, maka Yesus kalah oleh maut. Kita tahu bahwa Yesus menang atas maut. Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Seandainya kalau dia tidak bangkit, Yesus kalah oleh maut. Saya membandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-57 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 56, "Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Ayat yang ke-57, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Andaikan Yesus tidak bangkit, kemenangan tidak ada. Andaikan Yesus tidak bangkit, saudara-saudara, guna apa kita memuji menyembah Tuhan di sini kalau Yesus tidak bangkit? Karena dasar iman Kristen terletak pada kematian dan kebangkitan Yesus. Banyak orang berusaha untuk mencari data, saudara-saudara, untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Saya mau kasih tahu saudara, akan lebih sulit membuktikan Yesus tidak bangkit daripada membuktikan Yesus bangkit. Kalau membuktikan Yesus bangkit, datanya banyak, saudara-saudara. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, makanya ayat yang ke-58, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh." Tetap berdiri teguh dalam pengajaran yang benar, pemahaman yang benar bahwa Yesus bangkit. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati saja dan tidak bangkit, tapi dia Tuhan yang mati dan bangkit. Mari melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, andaikan Yesus tidak bangkit, hutang dosa tidak terbayar lunas. Kalau Yesus tidak bangkit, saya bandingkan saudara-saudara, ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 mengatakan begini, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas." Tidak ada hutang, lunas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam terjemahan lama dikatakan, karena itu kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Andaikan Yesus tidak bangkit, saudara-saudara, hutang dosa tidak terbayar lunas. Tapi yang kita tahu dia bangkit, amin, terbayar lunas. Oleh karena itu Alkitab bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah dengan hidupmu, saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17, Paulus berkata begini dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, "Dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa, dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa." Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gunanya kami memberitakan firman. Tidak ada gunanya kami menyampaikan firman kalau Yesus tidak bangkit. Apa yang kami mau sampaikan? Apa yang kami mau beritakan? Apakah kebohongan yang kita beritakan kalau Yesus tidak bangkit? Jelas. Tapi Yesus bangkit, saudara-saudara. Ya, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa, kata Paulus. Tidak ada gunanya pula kalian percaya kalau seandainya Yesus tidak bangkit, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Ayat 17, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosanya." Tidak ada gunanya kepercayaan kita, tidak ada gunanya pujian penyembahan kita mau tertuju kepada siapa. Toh dia Tuhan yang mati kok tidak bangkit-bangkit. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Dia bilang dia akan mati bagi kita, akan menebus dosa kita, dan dia juga buktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Itu satu berita sukacita bagi saya dan saudara.